Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk bagaimana caranya kita membuat suatu peta tematik gitu ya, yang didasarkan dengan masalah kesehatan dalam suatu wilayah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat peta tematik di mana kita akan mengangkat masalah kesehatan yang terjadi di Banyuwangi, tapi juga disesuaikan dengan wilayah kerja pada puskesmasnya. Namun sebelum itu kita akan membahas untuk apa saja sih data-data yang diperlukan dalam membuat peta tematik ya teman-teman. Jadi yang pertama kita perlu untuk menyiapkan peta wilayah. Nah, peta wilayah ini karena kita tidak punya peta wilayah di Banyuwanginya tersendiri gitu ya, makanya kita perlu mengambil dari peta nasional gitu. Nah, untuk itu, untuk peta nasional kita sudah punya datanya gitu ya. Ini kita download dari website yang sudah ada gitu ya di SIDATA. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu software gitu ya, software GIS. QGIS ini software yang akan kita pakai untuk membuat suatu peta tematik. Nah, kemudian juga kita perlu administrasi desa-desa mana saja yang menjadi wilayah kerja puskesmas. Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan nih teman-teman terkait dengan data nama desanya, kemudian termasuk dari wilayah cakupan puskesmas mana ini sudah kita rangkum semua dalam satu kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian kita juga perlu melihat kasus kesehatan yang ingin kita jadikan visual dalam peta tersebut. Nah, di mana di sini sudah kita siapkan ya. Jadi, saya sendiri sudah menyiapkan terkait dengan jumlah BBLN, kematian bayi, dan juga capaian kunjungan neonatal di setiap puskesmas yang ada di Banyuwangi. Dengan total ini ada sekitar 45 puskesmas. Namun, untuk peta tematik nantinya kita tidak langsung 3 kasus ini kita jadikan peta tematik, kita cukup mengangkat satu dari 3 kasus kesehatan yang sudah kita dapatkan. Nah, di mana untuk data ini sudah kita rangkum dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2023. Nah, langsung aja teman-teman, sebelum kita membuat peta tematik, kita harus melakukan geoprocessing. Nah, geoprocessing itu seperti apa, teman-teman? Jadi, geoprocessing itu adalah bagaimana kita membuat peta yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Banyuwangi dulu. Jadi, sebelum kita membuat peta tematiknya, kita perlu memastikan bahwa kita sudah mempunyai peta wilayah kerja Puskesmas di Banyuwangi. Nah, karena peta ini tidak bisa kita langsung dapatkan atau tidak bisa kita langsung download di internet gitu ya. Jadi kita perlu bikin dari awal. Nah, untuk itu kita akan mempraktekkan langsung di sini bagaimana kita caranya melakukan geoprocessing untuk menyatukan setiap desa yang menjadi wilayah kerja dalam suatu puskesmas tertentu. Nah, langsung aja untuk langkah-langkah yang pertama kita akan membuka peta nasionalnya. Jadi peta nasional ini kita sudah dapatkan ya teman-teman dari SIDATA. Kita langsung aja masuk ke input data source-nya di bagian vektor. Kemudian kita cari data yang sudah kita, peta nasional yang sudah kita download. Pastikan dalam bentuk SHP ya teman-teman. Di sini kita pakai IDN 4 karena IDN 4 ini petanya sudah dalam cakupan desa gitu. Jadi seluruh desa di Indonesia itu sudah ada petanya. Kita pakai ini, kita open, kemudian kita add, kemudian kita close. Nah, di sini pada layar sudah tergambarkan dengan jelas bahwa ini seluruh wilayah Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, karena kita cuma butuh di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka kita perlu untuk menyingkirkan kota-kota lain yang tidak kita perlukan dalam pembuatan peta tematik ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan filtering gitu ya, supaya peta yang kita lanjutkan analisisnya ini cukup di wilayah Kabupaten Banyuwangi saja, tidak perlu di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Kita langsung saja pencet klik kanan gini ya. Kemudian kita pilih filter. Nah, di sini ada tingkatannya. Ini NIM 1 itu provinsi, NIM 2 kabupaten, NIM 3 kecamatan, NIM 4 desa ya teman-teman.
Nah, itu gimana ceritanya? Kita bisa tahu, kita bisa lihat di open attribute tabelnya. Open attribute tabel kita buka, coba kita lihat. Nah, di sini NIM 1 ini isinya provinsi, kemudian kabupaten, NIM 2 kabupaten, NIM 3 ini isinya adalah nama kecamatan, NIM 4 adalah desa. Nih, type 4 ini desa. Jadi, untuk melakukan mempersempit peta, dikhususkan kepada Kabupaten Banyuwangi saja, kita perlu filter berdasarkan kabupaten ya teman-teman. Filter, kemudian kita pilih kabupaten, NIM 2-nya, kita klik 2 kali sehingga muncul NIM 2 di bawah, gitu ya. Kemudian kita operator, kita pilih sama dengan, nah, kemudian kita akan memilih Banyuwangi. Bagaimana caranya kita bisa memilih Banyuwangi? Bisa dengan kita ketik secara manual, tetapi untuk menghindari kesalahan penulisan, kita cukup pilih all di sini. Nah, di sini adalah daftar kabupaten se-Indonesia. Karena kita fokusnya mau ke Banyuwangi, kita ketikkan saja Banyuwangi. Muncul kata Banyuwangi, kita klik 2 kali, sudah tertulis di bagian bawah ya, sudah ada kata Banyuwangi di sini, kemudian kita OK. Nah, jadilah peta yang mengkhususkan wilayah Banyuwangi saja. Nah, ini adalah gambaran peta Banyuwangi dengan seluruh desa yang ada di kabupaten tersebut. Namun, sebelum kita lanjutkan, kita pastikan bahwa data ini menjadi database dalam pengelolaan peta tematik kita nantinya. Nah, untuk itu kita perlu pastikan data ini kita simpan sebaik mungkin. Nah, untuk menyimpannya, kita perlu dulu untuk men-selectnya. Jadi, kita select dulu data yang mau kita pakai, karena kita memakai satu wilayah kabupaten, jadi kita blok semua, sehingga kuning seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kita pilih export, save select feature as. Jadi di sini dipastikan filenya save file gitu ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan save ini? Supaya nantinya teman-teman itu bisa langsung memproses data di wilayah Banyuwangi saja gitu. Tidak melibatkan seluruh Indonesia gitu. Dan supaya untuk mempersempit cakupan teman-teman, kita save peta Banyuwangi di tingkat desa gitu ya. Save, kemudian klik OK. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan peta Banyuwangi dengan setiap desa yang ada di kabupaten tersebut. Nah, untuk itu kita pastikan yang IDN ini kita hapus saja ya teman-teman, supaya tidak mempengaruhi kerja kita ke depannya gitu ya. Setelah kita mendapatkan peta Banyuwangi berdasarkan desa ini, selanjutnya kita akan membuat peta wilayah kerja puskesmas. Nah, karena tidak ada gitu ya di open attribute tabelnya pun kita tidak mencantumkan gitu ya puskesmasnya. Nah, namun sebelum itu supaya untuk mempersempit kita bisa melakukan membuang variabel-variabel yang tidak kita butuhkan di sini dengan cara lakukan delete file. Nah, kita cukup butuh provinsi gitu ya. Kita provinsi, kabupaten, nama desa, nama kecamatan, dan selebihnya kita tidak butuh. Jadi kita pilih tabel-tabel yang mau kita buang gitu ya. Kita cukup NIM 1, NIM 2, NIM 3 kita butuh, NIM 4 kita juga butuh. Variabel tidak perlu semuanya ya. Kita hapus saja. Kita pilih OK. Nah, ini kita sudah meringkas, jadi atribut tabelnya ini cukup simpel saja teman-teman. Kemudian setelah kita save, kita lepas toggle editingnya dan kita save. Oke, jadilah peta Kabupaten Banyuwangi yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan membuat peta cakupan puskesmasnya. Nah, di sini kita perlu untuk menyiapkan, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kita perlu menyiapkan nama desa dan wilayah puskesmas mana gitu ya. Jadi misal desa Alas Malang ini masuk ke puskesmas Singojuru. Nah, tapi data ini masih data tabular, artinya data ini masih dalam berbentuk tabel, belum
tergabung menjadi peta seperti ini. Lantas bagaimana kita bisa menggabungkannya? Dengan cara kita add dulu layer, kita masukkan Excel yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan data puskesmasnya. Kita open. Nah, di sini di bagian kolom pertama, ini ada NIM 4 dan NIM PKM. Ini tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam map, ke dalam peta teman-teman. Oleh sebab itu, kita ignore 1 ya. Jadi, supaya nomor 1 ini sudah langsung nama desa dan juga nama puskesmasnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini data Excel-nya sudah masuk teman-teman. Tetapi ini belum tergabung dalam puskesmas. Nah, belum tergabung dalam peta kabupatennya. Bagaimana kita menggabungkannya? Dengan cara kita klik kanan, kita pilih Properties, kemudian kita klik Join ya, bagian Join, kita pencet plus di sini. Plus, gitu ya. Untuk join layernya, kita masukkan Excel yang tadi kita sudah simpan. Kemudian join field-nya, kita pilih name 4. Kenapa name 4? Karena kita akan menyamakan nama desa yang ada di dalam Excel dengan nama desa yang ada di dalam peta gitu ya. Jadi kita pilih join field name 4, target field-nya juga name 4 supaya sama ya teman-teman. Kemudian kita klik custom field di sini dan kita hapus saja namanya supaya tidak semakin melebar kemana-mana gitu ya. Oke, kita klik OK, kemudian kita pilih apply. Setelah di apply, kita klik OK, kita pastikan apakah peta ini sudah tertulis nama puskesmas di dalamnya. Caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita pilih open attribute tabelnya. Nah, di sini sudah tertulis nih name PKM, jadi nama puskesmasnya. Contoh, Desa Bangorejo sudah masuk ke dalam puskesmas Kebon Dalam. Nah, artinya peta yang kita sudah bikin ini sudah tertulis puskesmasnya, tetapi ini masih belum menggambarkan cakupan puskesmas. Lantas kita perlu mengubah gitu ya, dari yang peta di tingkat desa menjadi peta tingkat puskesmas. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita pilih vektor gitu ya, geoprocessing tool, kita akan mendissolve. Artinya kita akan menggabungkan beberapa desa yang dalam satu cakupan puskesmas yang sama gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan peta yang mau kita gabungkan. Karena di sini cuma satu petanya, kita pilih peta. Kemudian di soft field-nya kita pilih titik 3-nya. Karena kita ingin menggabungkan beberapa desa menjadi satu berdasarkan puskesmas, maka yang dicentang adalah name PKM atau nama puskesmas. Kita pilih OK. Kemudian di sini untuk dissolve-nya ini tidak wajib ya teman-teman, tetapi dalam kasus kali ini saya akan menyimpan gitu. Kenapa? Kita mengantisipasi gitu ya kehilangan akses terhadap peta gitu ya. Jadi kita akan peta puskesmas Banyuwangi. Kita akan men-save peta puskesmas Banyuwangi. Kita save, pastikan di-save dalam bentuk SHP teman-teman. Di-save, kemudian setelah di-save kita pilih run. Kita close. Nah, ini adalah hasil peta Kabupaten Banyuwangi berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Apakah berbeda dibandingkan yang tadi? Kita cek ya teman-teman. Jadi ini yang teman-teman lihat di layar adalah peta Banyuwangi berdasarkan desa. Kemudian kita akan melihat bagaimana peta Banyuwangi berdasarkan cakupan kerja puskesmas. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Jadi ini sudah menggabungkan beberapa desa berdasarkan wilayah kerja puskesmasnya. Ini yang awal, ini berdasarkan desanya, ini berdasarkan puskesmasnya. Oke? Karena sudah, kita pastikan peta Banyuwangi di tingkat desanya ini sudah ter-unchecklist ya teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan pengerjaan kita berdasarkan wilayah kerja puskesmasnya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kasus atau masalah kesehatan di setiap puskesmas tersebut untuk digabungkan dalam suatu peta ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana?
kita pilih layer, kita add layer, kita masukkan kembali Excel yang sudah kita siapkan yang berisi masalah kesehatan. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini sudah tersedia gitu ya, nama puskesmasnya, kemudian 3 masalah kesehatan yang kami angkat, yaitu ada jumlah BBLR, kematian bayi, dan capaian kunjungan neonatal. Kita coba masukkan ini ke dalam peta yang sudah kita siapkan tadi. Nah, jadi kita browse saja, kita cari data yang ingin kita masukkan. Di sini saya sudah siapkan data Banyuwangi ya, kita open. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, karena baris pertama ini bukan menggambarkan isinya, tapi ini kan judul tabel tadi ketika di Excel, maka kita masukkan saja number of line to ignore. Jadi ini berapa baris yang ingin dihapus dari peta ini gitu ya. Kita pilih 1, jadi nantinya sudah langsung dengan nama puskesmas dan kasusnya gitu ya. Kita pilih oke. Nah, di sini muncul layer baru yaitu data Banyuwangi, tapi ini belum bergabung dalam peta. Kita taunya bagaimana? Taunya bisa dengan melakukan pengecekan, teman-teman. Gitu ya. Mengeceknya dengan cara apa? Add open attribute tabel. Nah, di sini masih belum ada kasusnya. Kalau misalkan kasusnya sudah tergabung dalam peta, di sini nanti ada tabel tersendiri khusus kasus. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan kasus tersebut ke dalam peta. Caranya, klik kanan, pilih properties, gitu ya. Klik join, pastikan tambah new join. Yang mau kita tambahkan apa? Pertama, Excel-nya kita pastikan benar, data Banyuwangi yang isinya kasus masalah kesehatan. Kemudian yang mau digabungkan apa? NIM PKM-nya. Nah, karena kita akan menggabungkan data di Excel dengan di peta, kita pastikan puskesmasnya sama ya teman-teman. Jadi, kita samakan NIM PKM dan NIM PKM. Seperti biasa, custom field-nya dicentang, tetapi untuk namanya dihapus saja supaya tidak memperumit. Kita klik OK, kita apply, cukup 1 kali dipencet, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah data peta ini sudah masuk masalah kesehatan di dalamnya juga. Kita klik open attribute tabel. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi ini ada cakupan jumlah BBLR sudah masuk berdasarkan nama puskesmasnya, kemudian jumlah capaian kunjungannya sudah ada, kematian bayinya juga sudah ada. Nah, tapi di sini teman-teman, ada field 6 dan field 7 yang isinya 0. 0 ini artinya tidak ada data. Artinya ada kelebihan kolom yang masuk ke dalam peta kita. Nah, untuk mempersingkat dan menyederhanakan isinya, kita klik toggle editing, kita hapus saja field 6 dan field 7 ini. Caranya pilih delete field gitu ya. Kemudian kita hapus saja field 6 dan field 7-nya. Ini sepertinya tidak bisa dihapus ya teman-teman, jadi kita biarkan saja. Dan ini seperti tidak akan mempengaruhi analisis ke depan kita, karena kita tidak akan berpacu dengan field 6 dan field 7. Oke. Nah, ini adalah hasil dari peta wilayah kerja puskesmas. Jadi kita sudah berhasil membuat peta wilayah kerja puskesmasnya. Namun sebelum itu kita pastikan untuk peta ini kita edit sedikit ya teman-teman, supaya lebih enak gitu ya untuk dilihat. Kita ubah warnanya. Kita coba ubah warna menjadi warna ungu saja. Simple. Kita pilih apply. Kita klik OK. Nah, di sini karena pasti kalau misalkan orang awam bingung ya, ini isinya puskesmas apa saja gitu, kita bisa menambahkan identitas petanya dengan cara properties gitu ya. Kita pergi ke properties, kita pilih label. Di sini masukkan saja single label. Nah, single labelnya kita mau menamakan berdasarkan apa? Karena kita mau berdasarkan puskesmas, maka kita pilih name PKM, name puskesmasnya. Kemudian kita kasih draw buffer aja, text buffer.
kemudian kita pilih apply. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul setiap nama puskesmas yang ada di Banyuwangi dan wilayahnya. Selain itu kita juga bisa memberikan seperti identitas peta lainnya. Di sini kita coba untuk menambahkan simbologi, maksud kita mencoba untuk menambahkan berupa identitas lainnya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk menambahkan decoration yang dibutuhkan. Kita view, kemudian di bagian decoration kita pilih north arrow. Ini penunjuk arah. Kita pilih enable. Jadi nantinya di peta kita ada petunjuk arahnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita pilih custom. Kira-kira kita mau penunjuk arah yang seperti apa gitu ya. Di sini kita pilih arrows, kita pilih ini saja. Oke. Kita ganti warna merah misalkan. Kita apply. Tapi karena ini penempatannya kita mau pindah dari yang di pojok kiri bawah menjadi di kanan atas gitu ya. Kita pilih top right. Apply. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, tapi selanjutnya kita tambahkan saja layer. Kita pilih view lagi. Kita pilih judul misalkan. Kita tambahkan judulnya. Enable, kita mau peta wilayah puskesmas Banyuwangi. Tahun ini dibuat tahun 2025. Kita pilih barnya, kita samain saja. Kita pilih apply. Misal teman-teman mau ubah, silakan ya teman-teman. Ini bisa diubah sesuai kemauan teman-teman, gitu ya. Contohnya di sini kita ubah coba menjadi warna pink. Apply. Nah, kemudian karena ini ya petunjuk arahnya agak bertabrakan gitu ya, kita ubah lagi. Kita di bagian view, kita masuk ke decoration north arrow-nya, kita sesuaikan lagi. Misal kita tambahkan jadi 10, kemudian vertikalnya 5. Nah, ini ditambahkan aja 10 lagi. Nah, sudah. Kemudian kita juga bisa menambahkan seperti scale bar-nya, skala petanya gitu ya. Kita tambahkan saja di bagian bottom left gitu ya. Kita masukkan misal bottom ini kita kasih angka 5. Kita apply. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Misal teman-teman mau mengubah fontnya, itu bisa ya teman-teman, bisa di request sendiri. Kita apply, kita lanjutkan saja. Kita tambahkan lagi decoration. Di sini kita tambahkan copyright. Jadi siapa yang membuat ini? Karena saya sendiri kayak ketik A-nya gitu ya, 2025. Ini untuk remarks gitu ya, atau sebagai tanda bahwa kalian yang berhasil membuat ini secara sendiri gitu ya, menampilkan identitas sedikit. Kita pilih apply, sudah tertulis A-nya gitu ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Supaya teman-teman bisa melanjutkan untuk menambahkan, untuk
menganalisis lagi lebih lanjut menjadi sebuah paper tematik, kita simpan saja projectnya. Kita pilih di folder yang kita inginkan. Kita wilayah peta Puskesmas Banyuwangi. Di sini saya namakan peta Puskesmas Banyuwangi. Terserah ya teman-teman, teman-teman boleh mengubah atau menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita save. Dan inilah dia hasil akhir dari geoprocessing yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya di video selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana mengubah peta ini menjadi layout yang bisa dicetak gitu ya, yang mudah untuk dilihat, dan kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan kasus, apakah kasus itu butuh prioritas lebih tinggi dan rendah, itu semuanya nanti akan kita jabarkan di video selanjutnya. Terima kasih.